Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali berkumpul kita di tiap malam Jumat majelis ilmu kita, yang mana pada malam hari ini karena kita ini merupakan mengkaji atau kajian, tidak disebut dengan ceramah. Dan pada malam hari ini kita akan kembali yaitu melanjutkan di bab haji, yaitu pada rukun sa'i. Kita sudah melalui ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf. Pada malam hari ini kita akan menuntaskan sa'i. Maka sebelum kita lanjut dengan membahas sa'i itu sendiri, kita review sedikit dari rukun yang pertama dulu. Bahwasanya orang-orang yang melaksanakan ritual haji, pertama ia melakukan ihram dahulu. Apa yang dimaksud dengan ihram? Yaitu melepaskan segala bentuk kepentingan dunia. Dilepas semuanya itu. Maka ketika ia sudah berihram, berarti apapun menyangkut urusan dunia tidak lagi diperkenankan untuk memasuki atau merusak jiwa kita atau kalbu kita. Kenapa? Karena kalbu kita ini ia akan berproses atau akan bekerja mencari jati dirinya. Ia mencari dirinya itu dari mana? Nah, ini akan dicarinya. Jadi ketika kita ihram itu, hati ia merantau. Nah, kemana ia merantau? Maka ketika ia sudah pertama menemui hati, dia sampai ke hati dulu, atau orang yang ritual haji itu sampai di Mekah lah sudah. Dia melakukan tawaf kudum, yaitu penyerahan dahulu, bahwa semua ini dilakukan oleh hati atau qalb atau kalbunya. Nah, itu disebut dengan tawaf kudum. Kemudian setelah tawaf kudum, maka jamaah bersiap-siap untuk menuju Musdalifah, Mina, Arafah. Ada 3 tempat. Jadi sampai di Arafah ia melakukan wukuf. Nah, di wukuf itulah hati mulai mencari dari mana asalnya semua yang ada itu, hingga disitulah ia mengenali bagaimana proses terjadinya hati. Di situ terjadi. Maka Al-Quran menjelaskan bahwasanya ternyata hati berasal daripada darah. Ternyata ujar darah berasal daripada air. Kemudian dicari air ini dari mana. Nah, maka air ini dicari lagi. Al-Quran pun menjelaskan. Al-Mu'minun, Al-Insan, Al-Basa, banyak dijelaskan di beberapa Al-Quran itu, di beberapa surah. Ternyata itu adalah pertemuan titik Rahman dan Rahim. Jadi serangan titik Rahman ini kepada titik Rahim, inilah yang disebut dengan hembusan nafs. Sehingga naf itu simbolnya adalah huruf mim. Nah, naf itu huruf mim simbolnya. Kalau di kitab ia menyebut serangan titik Rahman ke titik Rahim itu membentuk huruf mim. Akhirnya kalau salah paham, karena dikira Imba sudah menyamburakan itu langsung berbentuk huruf mim. Kalau salah paham, artinya huruf mim itu adalah simbol daripada penamaan naf atau disebut dengan jiwa. Simbolnya, makanya kita luruskan sedikit. Kemudian serangan balik dari titik Rahim menuju titik Rahman, ini berbentuk huruf nun.
Kenapa berbentuk dengan huruf nun? Karena serangan balik inilah yang menjadikan proses itu berlanjut, mengajak kepada satu tempat yang disebut dengan nurnya. Jadi serangan baliknya itulah artinya bulikan aja kita ke wadah kita, masuklah ke wadah yang disebut dengan titik nun. Nah di situ. Jadi mim dan nun, sehingga kejadian diri manusia itu dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah 7 ayat. Maka Al-Fatihah inilah berakhir dengan 2 huruf, mim dan nun. Itu penyebabnya. Mengenal kita dengan diri dari surah Al-Fatihah dengan 7 ayat, maka disinilah wukuf itu sudah, artinya perjalanan wukuf hati tadi itu. Hati tadi sudah menemukan dengan dirinya, disebut bertahan. Nah ini disebut dengan wukuf. Maka akan terjadi pembentukan tulang belulang. Nah dari hati itu pembentukan tulang belulang. Tapi sebelum terjadi pembentukan tulang belulang itulah, ketika hati ini sudah mengenal akan kejadian dirinya, hati menjalani 77 proses yang disebut dengan 77 pertanyaan. Dan semua pertanyaan itu sampai saat ini kita sudah menjalani, cuma kita kada sadar aja, kita kada tahu, sudah kita jalani. Artinya kalau kita mau ulang, ujar Tuhan, bila ikam kaina berdosa, ku ampuni. Bila bagawian beribadah, ku beri pahala, ku upah. Bila inya haus, jar Tuhan kena ku datangkan, ku hilangkan rasa hausnya. Bila lapar, ku datangkan rasa kenyang. Bila inya salah, jar Tuhan kena ku bujurakan. Itu kan sudah kita lakukan semua. Hati menerima semua. Ujar hati, nang kayak apa? Kalau inya gambaran-gambarannya itu nah kawan diperlihatkan, akhirnya dipertontonkanlah di situ. Jadi ketika masih berbentuk hati, kita ini rame sudah dengan kehidupan sampai malam hari ini dudukan kita tahu sudah dahulunya tuh belum lagi berbentuk manusianya, masih bentuk hati, gumpalan darah yang melekat yang disebut dengan daging itu rame kita sudah nonton. Jadi orang hendak lahir diawali dengan tontonan kehidupan sendiri, nang hidup akan datang sudah dipertontonkan sudah kita. Kemudian kita hendak mati, iya juga pulang. Kita hendak mati, diulang Tuhan pulang. Supaya ingat, nah jar Tuhan supaya hidup kaina ikam ingat, jar Tuhan jangan mengeluh kuputar kasitnya berdahulu. Bila tasipak tunggul nang kayak ini ikam menangis, tajungkangnya nang kayak ini, jar Tuhan sanggup aja kah? Sanggup, kan sudah menyanggupi kita sudah. Supaya jangan ada mengeluh. Kemudian kita hendak mati, hendak bulik, diputarakan Tuhan pulang. Yang disebut dengan gamaratul maut. Awal-awal sebelum sakaratul maut diputar pulang kita sudah. Nah ya Tuhan, aku putar nah supaya ikam ingat pulang. Jadi Tuhan itu memutar itu supaya kita tuh ingat. Jangan sampai kita tuh tersimpang. Artinya Tuhan memutar itu supaya kita itu jangan tertipu. Kenapa? Karena orang hendak bulik itu dibisiki gini macam-macam nih. Akhir hayat, akhir napas kita itu nah di penghujung itu arwah datuk lah datang, arwah paninian lah datang menemui. Baik tuh, tapi apa? Justru itu menipu. Datang arwah kai japas habis napas. Orang akhir napas la ilaha illallah, inya kai nini kan saya itu diputar Tuhan itu supaya ingat. Jadi kita hendak lahir diputar Tuhan, hendak bulik diputar Tuhan juga pulang situ. Luar biasa. Artinya pengingat yang diberikan Allah itu dari mulai berbentuk hati, kemudian berbentuk huruf 114 surah, kemudian berbentuk cara kita beramalan, itu informasi semua tuh diinformasikan Tuhan semuanya. Maka ketika kita berada masih berbentuk hati tadi,
setelah menjalani 77 proses yang Allah informasikan di dalam surah ke-77 ayat 25. Ya Allah informasikan itu. Maka disinilah terkadang kita tidak mengetahui hal ini, kejadian diri kita inilah akhirnya kita memandang akan dunia dengan suatu musibah, dengan suatu kesenangan yang kita terima, disitulah terjadi kekufuran kita. Tapi kalau kita mengenal dengan kejadian diri asal muasalnya, insya Allah kita terhindar dari kufur nikmat, terhindar kita. Nah sekarang metode ini macam-macam wilayah ini. Kita baru-baru malam kemarin didatangi dari orang Pengaron, salah satu guru tasawuf tinggi juga, buah kitab Ujar Residin. Di kitab, apabila kita kadang mengenal 4 unsur dari bapak, 4 unsur dari ibu, kita kadang selamat dari Residin. Biar penyembelian. Residin rahasia dari 4 unsur itu yaitu Muhammad, Ujar Residin. Jadi Ujar Sidin bila hafal dengan mim ha mim dal itu insya Allah selamat. Nangkaya pejurang mim ha mim dalnya Ujar Sidin, mim menang pertama mata Ujar Sidin, ha hidung Ujar Sidin, mim menang kedua mulut, dal Ujar Sidin dagu. Jadi jurang ini kan bahasa Indonesia apa bahasa Arab. Ini jurang cocok logi ya kan, dicocok-cocokakan mim ha mim dal. Usia jurang orang Belanda atau orang Jawa, amun mim masih kurang lebih moto, jurang masih kana motonya. Ini kan cocok logi ya kan. Ada kitabnya sih, memang ada ilmu diri mim ha mim dal. Ujar Sidin bila memandang muha siapakah dipandang Ujar Sidin? Ada mata mem, ada hidung ha, ada mulut mem, ada dagunya di hati. Ingat terus tuh lawan Muhammad, bila ingat lawan Muhammad nyaman buliknya Ujar Sidin. Itu ilmu Sidin. Artinya bujur aja juga pang ibarat dikanakan toh. Kau aja dikanakan ya kan. Cuma jurang mata tuh jurang ain kalau bahasa Arabnya. Kayak apa nih kita? Menganakan itu nah jurang kayak apa menganakan. Jadi di dalam ilmu diri itu ada kita percaya, oh dikanakan kitab Banjar asli, kitab Banjar. Tapi kita kada usah membahas itu. Artinya kalau kita jurang sabigi huruf sin kira-kira kawai juga kada usah makan mim ha mim dal gen sebuting aja huruf sin. Pada kawai aja jadi namun huruf sin sebuting aja. Apa garang jurang artinya sin namun menurut Tian sin. Sin itu jadi diambil dari nafsin. Jadi hujungnya aja. Jadi nap jasidin bila nyatakan manusia berbunyi sin, ya kan nafsinnya napas jasidin lihat kayak itu. Jadi sinnya nanti dia sin itu angin aja jasidin angin. Karena haji Jopang ya sin itu angin. Rame bahu jalan sidin malam tuh kita. Rame. Taju sidin banyak disalahkan sidin. Guru Martapura aja banyak disalahkan sendiri sama di sidin siapa-siapa banyak bila kada tahu mim ha mim dal. Orang jurang kitab ilmu huruf tuh jurang khusus itu dari Ali. Sebenarnya jurang Nabi Muhammad nang menjawab ketika Nabi Muhammad ditanya oleh seorang Yahudi menanyakan tentang makna daripada huruf-huruf hijaiyah itu. Nabi Muhammad sebelum menjawab pertanyaan orang Yahudi, Ali bersurung berdahulu. Nah Nabi Muhammad ini mun Ali hendak menjawab akur aja ujar Muhammad kan aku berdoa lawan Tuhan mudahan lidah Ali ini kokoh dan bujur jawabannya semuaan, jaga peliharakan. Dan di situ Ali menjawab, muncullah ilmu huruf di situ. Kawalah jurang mim dipadahkan mata, mim nang kedua dipadahkan mulut. Usia muntungnya kadada kemana merujukkan kan mim 2 berarti mim mempunyai 2 arti ya kan. Akhirnya mim mempunyai 2 arti. Nah disinilah kita mulai. Lalu kita tampaikan buku nih jurang nih kitab. Artinya ini rumus singkat saja jurang sini ada berapa lembar ada di halaman akhir kita ini.
Di sini jurang bahasa Arab tolen nih artinya yang dijelaskan oleh Ali. Kalau misalnya huruf H di sini al-haq, al-hayyu, al-halim. Nah, di sini kan Ali yang menjelaskan bukan kita. Amun kita mengajari jurang kitab ini dibawa ke Arab payu lah. Mata, hidung, mulut, dagu, payu lah juga. Islam itu kafah menyeluruh dan harus bisa dipahami oleh semuanya. Nah, di sini muncul rame memang. Artinya kita kadang menyalahkan jawaban. Kalau kita jarang belajar ilmu diri, ingin mendekati dengan Tuhan dengan bahasa apapun boleh. Karena hanya tingkat pada pengenalan dan ingin mendekatkan kepada ketuhanan itu kita kadang menyalahkan juga. Tapi jurang kitab nang ini, namun kita bawa ke Arab kayak apa kisahnya? Ya, nah disinilah artinya kembalilah kita nih jurang belajar sesuai apa yang diajarkan yang terjadi dengan Al-Quran dan hadis dua aja jurang. Mau belajar kitab apa aja? Semua kitab itu disadur daripada tafsir Al-Quran dan hadis. Siapa aja pengarangnya kitab? Bila keluar pada Al-Quran, keluar pada hadis, kawalah maulah kitab, kada kawa juga. Jadi kitab nang ada itu dikarang, diterjemah, ditafsirkan sesuai pengalaman spiritual semuaan oleh guru-guru nang bahari-bahari, ulama-ulama yang terdahulu, wali-wali yang terdahulu, diulahlah kitab-kitab itu banyak. Nah sekarang kalau kita jurang Quran sebijian ya. Karena hurufnya sudah tahu, Quran sebijian. Kitab apa aja yang ikam ajarkan jurang 114 surah itu aja nang diajarkan Quran sebijian. Karena perintahnya ikro kita bacalah dirimu. Bagaimana membaca diri? Baca Al-Quran. Lain mengaji, jurang mengaji, membaca Al-Quran nang mengaji itu jurang mengaji kan, membaca Al-Quran. Ini kita membaca diri. Nah itu jurang maksudnya. Lalu kita berikan percontohan amsal. Nah, mudahan aja sih Jasidin kena sambil berhujah rame nih Jasidin kena aku cangkal aja Jasidin deh. Artinya jurang kitab pian tuh kada salah itu bahasa Banjar ajarakan di Banjar di kampung pas saja juga. Masuk aja jurang itu kada betaha. Masuk cuma bila dibawa keluar ditentang orang enak. Ada kawa dibawa keluar. Terkhususan itu. Karena mati akan Muhammad, mata, hidung dan mulut dan dagu diartikan ke situ, Pang. Lalu mim itu dua pengertiannya akhirnya. Di situlah. Nah, disinilah bahwasanya di dalam keilmuan ada banyak turunan dan banyak metode. Kita tidak akan keluar dari Al-Quran. Begitu kita menjelaskan hati, bagaimana proses hati, kita kaitkan terus. Kita membahas suatu ibadah, contoh, kita membahas 13 rukun sholat. Ayo, kita Al-Qurannya langsung. Kita bedah langsung. Apabila penjelasan kita bertentangan dengan kitab tafsir, silahkan ungkapkan, silahkan hujah. Insya Allah kalau kita belajar memahami Al-Quran dengan ilmu huruf, kitab tafsir mana aja, rujukan aja lawan kita pasti rasuk tarus. Tapi bila kita belajar satu kitab tafsir bahaya. Anak kitab tafsir banyak. Ada Jalalain, ada Ibnu Katsir dan lain-lain sebagainya. Belajar sebuting aja selesai tuh. Agar ramai itu berdebat terus. Menurut tafsir ini begini, menurut tafsir ini begini, tangan Tuhan begini. Nih, ya kan? Banyak tafsir. Tapi kalau kita pegang ilmu huruf, silahkan mau tafsir apa aja orang pegang, insya Allah kita rasuk terus. Kawa semuaan. Makanya orang belajar tasawuf, mau orang dengan cara sifat 20 ada di wadah kita. Mau dengan usuluddin ada juga di wadah kita. Rasuk semuaan kita. Kita merangkum semuanya. Dan kita kadang menyalahkan lawan orang. Makanya kitab sidin tadi, jujur aja. Silahkan aja kitab sidin itu. Pakai aja. Karena itu metode seseorang yang orang gali disusun itu supaya mudah. Masalahnya kan supaya khusyuk ya. Melihat nang lain. Ada ingat lawan Nabi Muhammad. Ya saking cinta lawan Nabi Muhammad. Ngalih. Paksa mim hak mim dal mata, hidung, mulut dan dagu pandangi semua itu. Ingat jalan Muhammad kan hafal sih. Jadi belajar hafal itu. Nah, kan cara juga itu.
Nah di situ kan. Ini jadi sampai dagu aja Muhammad bila di bawah pada dagu hilang dah Muhammadnya terpandang ke bawah apa lagi. Nah, jadi akhirnya berbatas karena sesuatu ilmu itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, akhirnya berbatas jadinya. Tapi kalau Al-Quran kafah menyeluruh. Jadi proses tadi hati sebelum berkembang artinya sudah diuji. Kalau di dalam ilmu kedokteran, kemudian ilmu produk-produk itu disebut dengan uji balistik, ya lah. Diuji dahulu sebelum disebarkan, sebelum diproduksi, diuji dahulu. Wah, hati menyanggupi semua. Maka ketika hati sanggup semuanya, terbitlah 7 ayat Fatihah, lengkap sudah. Ketika 7 ayat Fatihah sudah terbit, menyusul Al-Baqarah. Al-Baqarah ini yang mananya meyakini lagi, memadahi. Begitu sudah tanda tangan, paraf sudah semuaan, selesai 7 ayat Fatihah, Al-Baqarah pulang melengkapi, pulang mauji, memadahi supaya kita tenang. Jangan sesekali hati ini goncang ketika hidup di dunia. Apa? Bila inya bertamu lawan masalah. Nah, ya kan? Jangan takutan. Ada aku nang mendatangkan aku juga. Aku tuh menampakkan masalah lawan diri engkau tuh. Aku jadikan bumi tempat berkumpul. Al-Mursalat ayat 77. Jadi masalah apa aja masalah ngarannya. Cuma kesalahan kita ini sabuting. Nang dianggap masalah itu nang kada nyaman di awak aja. Nang kada nyaman dirasa. Banyak berduit kada dianggap masalah. Ya kan, awak sehat kada dianggap masalah juga. Aku aja nyaman hidup aja kada ada masalah. Kenapa? Duit banyak, jar hati sanang, dianggap sini kada ada masalah tuh. Lalu seakan-akan hidup kada pernah bermasalah. Padahal semua tuh masalah. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan aku uji dengan perintah dan larangan. Apakah kebahagiaan kesenangan itu bukan perintah dan larangan juga? Aku julungi kesenangan, jalani kesenangan itu. Kayak apa caranya menjalani kesenangan? Bukankah itu bukan perintah? Bukankah itu bukan ujian? Nah, kita manusia ini di situ. Nyamannya aja hidup orang tuh jah, kada ada masalah aja. Aku dengar-dengarkan kada pernah itu bermasalah aja hidup. Adalah manusia yang kada masalah. Karena manusia ada karena adanya masalah. Jadi kita seikungan inilah masalah sudah. Coba. Karena aku ingin dikenal. Masalah kita tuh beribadah. Masalah kita tuh adalah kembali. Tidak ada manusia itu kalau beranggapan tidak bermasalah hidup. Nah itu jadi Tuhan beikungan. Di atas pada Tuhan. Jadi sesuatu yang kita anggap yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita barulah dianggap masalah. Contohnya orang kebanyakan berduit, umpat mencalon, kalah, gila, bunuh diri, kadang masalah, banyak berduit juga. Artinya jangan sesuatu yang hanya keenakan aja dianggap masalah. Tuh, itu sudah pujar Tuhan. Karena aku uji lah. Nah disitulah Tuhan memadahi. Tapi kena ujian itu sudah bertakar. Bila salitar juga isinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Padahal sudah dipadahi itu. Tapi kami ini ya, kita ini kan ya lain malaikat, kita ini kan lain nabi, kita di manusia. Terus Al-Quran Al-Baqarah itu pang dipadahkan gasan siapa? Amun kita merasa manusia, lah justru jadi Tuhan manusia nang kupadahi. Kan manusia banyak menolak. Kita ini kan lain malaikat. Kita ini kan lain nabi. Sabar jarur kan. Nyaman aja sabar. Iyalah, laman aja sabar nang merasakan nang menjalani tuh. Itu sudah terasa kadang kita membantah kita sudah tuh. Maka di sini proses hati.
digambarkan Tuhanlah dengan menyempurnakan diri kita dengan rukun diri yang disebut dengan wa'atimul haja, sempurnakan hidup dan cara hidup. Perintahnya apa? Ketika kita sudah melakukan wukuf, hati tadi sudah bertahan, maka 77 pertanyaan itulah proses bagaimana yang kita lalui ini. Kita sering lupa atau khilaf atau kada ingat perintah tawaf, bersihkanlah jar Tuhan dahulu. Lalu dibersihkan, disebut dengan tawaflah kita. Jadi kalau orang haji itu tawaf di Ka'bah. Jadi rangkaian tawaf di Ka'bah itu Tuhan memadahi nang 77 pertanyaan jar Tuhan semalam itu sudahlah dilalui. Sudah selama menjalani yang 77 pertanyaan, adakah melawan, adakah membantah? Hampir semuaan talawane ya. Bantah, tawaf jar Tuhan. Tawaf kita di Ka'bah itu sebenarnya menghilangkan, membersihkan itu kita. Maka ketika ini sudah kita lakukan tawaf, bersihlah sudah hati, maka proses lanjutannya adalah disebut dengan pembentukan tulang belulang. Inilah untuk menyusun menjadi diri yang disebut dengan insan. Inilah yang disebut dengan sa'i. Nah, jadi proses menuju sa'i inilah berarti hati itu sudah bersih kita, sudah jadi diri. Ketika sa'i, maka ada dua titik atau puncak kesadaran yang harus kita temukan. Lalulah orang haji disebut lari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Nang dikenal bukitnya haja, yang dikenal safanya haja, padahal itu adalah kiasan. Inilah pentingnya kita belajar mantik, balagah, ilmu mani, kan banyak belajar supaya jangan bila tersebut bukit, jangan hanya bertahan pada bukit. Bukit itu kan maknawiyahnya, maknanya apa, ma'aninya apa. Ternyata bukit adalah puncak kesadaran diri, disebut dengan sa'i. Nah, langsung kita bahas dengan ilmu huruf yang disebut dengan sa'i, yang sesungguhnya itu daripada dua tempat. Judulnya sa'i. Nah, sa'i ini huruf sin biasa kah? Huruf shin kah? Apa kira-kira? Dari syafa, asyafa, menuju marwah. Nah, marwah, syafa, marwah. Jadi sa'i itu apa sesungguhnya? Diri yang berilmu, diri yang sudah kusangui ilmu lengkap sudah. Artinya arti sa'i itu diri yang sudah lengkap, yang 114 surah itu lengkap di situ sudah diri. Lalu apa? Maka ujian diri itu adalah syafa dan marwah. Nah, lalu kita ganti ini. Sa'i ini adalah diri kita atau yang disebut dengan insan aja. Nah, tersebut insan supaya mudah. Diri kita seikungan. Usai nyaranya. Maka setiap diri itu, setiap diri syafa dan marwah. Innas safa wal marwah. Setiap diri artinya berjuang. Setiap diri itu bergerak. Kenapa harus dari safa ke marwah? Ingat, ada ganjil, ada genap, ada siang, ada malam. Syafa batang tubuh, marwah adalah roh. Sama itu. Lalu kita ulang lagi syafa.
Ingat, kejadian syafa adalah ketika Siti Hajar ditinggal Ibrahim. Ini 3 pertanyaan kan, sama juga. Artinya ingat, pertanyaan pertama, anda kamana pian jaka bahasa Banjar. Ujar nang bini tadi nih. Ujar bini Ibrahim. Ada kawa menjawab Ibrahim kan? Betakun pulang yang bini. Purunnya pang pian meninggalkan kami, anak halus nah. Ada kawa menjawab. Maka di tengah hutan pulang belantara, ya kan? Gersang. Ada orang. Kayak apa nih purunnya bang pian meninggalkan kada kawa menjawab ya Ibrahim. Pertanyaan yang ketiga, Tuhankah nang menyuruh pian tulak isuk nih? Ujar Ibrahim, iya. Nah amun Tuhan nang menyuruh, ayo ha, berangkat. Insya Allah kehidupan kami Allah yang menjamin, kehidupan pian Allah yang menjamin. Berangkatlah Ibrahim. Sepeninggal Ibrahim 3 hari berjalan. Habislah setelahnya. Kada ada lagi nang dimakan, kada ada lagi yang diminum. Bingung udah Siti Hajar. Maka apa yang terjadi? Larilah, awal-awal lari menuju bukit Syafa. Coba rasakan, kita itu bila pelajaran itu ambil. Jadi cerita itu maknawiyah. Di balik cerita itu makni. Di balik ceritanya. Kenapa musibah ini, anggap musibah lah atau cerita ini dialami oleh Siti Hajar. Ternyata Siti Hajar ketika ditimpa masalah, inya kada mau menyalahkan Ibrahim. Kada menyalahkan Tuhan, kada menyalahkan yang lain. Untung masih berduaan manusianya waktu itu, jaka banyak bisa saja cari bantuan anak disalahkan. Untung kada banyak manusianya. Akhirnya apa? Larilah, sampailah ke titik atau puncak kesadaran. Ia kenali dahulu kejadian dirinya. Nah, di sini huruf yang tersirat. Apa hurufnya? Karena ini ada huruf syad, ada huruf fa. Sebenarnya alif tuh kada usah diano. Kalau lam alif ini kada usah. Ini kalimat ma'rifah, kalimat meniadakan. Turun pulang dari huruf syad, turun ke bawah. Ya kan? Nah, ada 3 huruf. Kalau fa adalah fa. Tidak ada alif, alif tidak ada. Shin turun ke bawah. Alif, alif, alif dan ya. Ha tidak ada. Dal ada. Ya kan? Dal, lam. Nah, ada lam yang tersirat tuh hurufnya. Jadi sampai di titik puncak kesadaran diri dahulu. Siti Hajar mempelajari dahulu dari huruf syad dahulu. Langsung ke huruf syad. Syad artinya apa? Maha benar. Apa garang nih yang benar nih? Kan itu nih. Nang kada mau salah. Ternyata cerita kejadian diri kita. Dari mana asalnya diri kita? Daripada yang ahad. Dari mana kejadian diri kita setelah ahad menghembuskan nafas? Disebut dengan Ahmad. Setelah Ahmad diproses jadi Nur Muhammad adalah Adam. Nah, maka setiap makhluk Allah Jakarta itu distempel huruf ya. Jadi huruf ya itu stempel bagi kita. Aturan yang melekat, kada bisa tidak. Ya artinya membuka, terbuka. Terbuka itu artinya kada Jakarta itu jaka disuapi banganga aja tugas kita kada boleh menutupi. Ya kan? Berhasia kada boleh juga. Menerima hajat tuh. Pokoknya tahu tarima aja Tuhan sudah.
Maka setiap makhluk ada yang inya berhak atau kehendak dirinya ada bisa. Jadi huruf ya itulah penjelasannya, lambang atau simbol bahwa setiap diri adalah menerima, disebut dengan huruf sin. Maka begitu ada terbit atau tersusun diri, setiap diri itu kan lenyap nih. Ahad kemana? Kadada lagi sudah. Ahmad kadada lagi, yang muncul Adam bersatu menjadi satu huruf adalah alif. Nih di dalam huruf sin kadakawa lagi kita menyebut Ahad, Ahmad, Adam kadakawa lagi. Kalau udah disebut dengan diri. Maka setiap diri itu adalah hayat. Setiap diri adalah hayat, tanda. Nah, hayat itu artinya tanda. Tanda apa? Tanda adanya si Ahad, tanda adanya si Ahmad, tanda adanya Adam. Itu awal-awal kejadian diri kita. Samuan diri kita itu berasal daripada Adam. Hawa aja dari Adam. Ya. Jadi Adam sabarata anak itu huruf sin sebiji aja tuh hanya kita. Sampai sudah ke Adam. Maka hak itu adalah simbol daripada sin tadi, bahwa itu hayat. Maka semua makhluk jangan merasa hidup, jangan merasa hayun. Ada tandanya. Kemudian apa dalnya? Dal itu adalah semua makhluk akan menerima balasan. Apapun bentuknya disebut dengan balasan. Disebutlah dengan huruf syad. Yakin, ternyata aku hari ini kehausan, kehabisan apa-apa. Balasan. Itu maksudnya. Setiap balasan, setiap gerak, jerih payah ada balasan. Sampailah di puncak kesadaran diri. Lalu di dalam balasan tadi, siapa disebut dengan makhluk. Jadi lam inilah maha halus, disebut dengan makhluk. Nih artinya arti lam nang ini disebut dengan makhluk maha halus. Nah, berbentuklah huruf syad. Kemudian apa perangkatnya huruf fa sana? Karena kan begitu ia lari ke sebuah bukit dinamakan syafa. Begitu ia sadar menemukan akan dirinya, sampailah di titik artinya sampai di titik kesadaran diri. Fa adalah proses yang menumbuhkan. Kalau di kitab bacanya yang menumbuhkan. Artinya yang menumbuhkan, kita menyingkat aja disebut dengan proses. Kebetulan huruf fa ini juga lalu proses. Kan? Pas. Jadi diproses, apa yang diproses? Proses dirinya diproses. Begitu ia sadar, jaka bahasa kita ini saking sakitnya hidup, sadar kejadian diri kadakawa lagi mengadu, ke kiri kadakawa, ke kanan kadakawa, ke atas kadakawa, ke bawah kadakawa juga, ke muka kadakawa, ke belakang kadakawa, beungut lagi seorang sampai di puncak kesadaran diri. Kamu lagi mengadu kepada Allah, meyakini lagi. Nah, disinilah proses jalan. Larilah ke bukit Safa Siti Hajar tadi. Setelah lari ke bukit Safa, ia menyadari informasi dari bukit Safa menuju Marwah itu maksudnya apa? Inya lari. Begitu inya kenal dengan dirinya, ternyata mati diriku. Yang membutuhkan air minum, makanan dan semuanya itu siapa? Siapa nang kawan nang ada akan. Nah itu maksudnya. Kenapa aku jadi nang kayak ini? Kalau kita tafsirkan lah, kalau kita berada pada posisi Siti Hajar pada waktu itu kayak apa? Kira-kira kan gitu maksudnya. Kita mendalami, kita menyelami pada posisi pada waktu itu. Kayak apa rasanya? Titik kesadaran gitu tuh sampai di mana? Nah contoh kan kita saat ini nang selama kita hidup pernahlah berada atau merasakan di puncak nang saking sakitnya. Kalau pernah merasakan ada lagi tempat mengadu pas Siti Hajar tuh. Ada kawal lagi. Kayak apa nih mengadu? Sampai di puncak sendiri.
Nah, sedangkan di dalam Sirah Nabawiyah diceritakan bahwasanya Bukit Syafa ini tempat Nabi Muhammad syiar tentang tauhid. Beliau naik ke Bukit Syafa, beliau dengan suara yang lantang memperkenalkan atau menyampaikan syiar tentang bagaimana Tuhan. Bayangkan. Semua kejadian di muka bumi ternyata informasi semuaan. Kenapa Nabi Muhammad itu syiarnya kadang memulai dari Bukit Marwah, dari Bukit Safa. Ternyata untuk mengenal, untuk diri bersih itu, kenali dahulu batang tubuh. Nih, bila hendak kenal dengan Tuhan, kenali dahulu batang tubuh. Inilah para ulama akhirnya membuat suatu rangkaian banyak kitab-kitab itu, man arafa nafsyahu, muncul bahasa itu. Kenapa? Karena semua kejadian untuk mengenal Tuhan, apapun bentuknya, dari wukuf, dari sholat dan apapun, selalu diri dahulu yang dimunculkan. Lalu muncul pembahasan orang-orang yang ahli hadis. Itu bukan hadis, perkataan ulama, ya kan? Itu aja bukan hadis, ya. Kalau kita kadang meyakini itu hadis, perkataan ulama, ulama berkata dari mana dasarnya? Ulama yang terdahulu. Mungkinlah hanya orang-orang yang mempelajari ilmu huruf yang bisa mengatakan itu. Ada bisa. Kalau orang hendak belajar, orang yang hanya bisa membaca Al-Quran dan membaca hadis, kadang akan bisa mengatakan man arafa nafsyahu, karena ia membantah itu bukan hadis. Tapi sebagian ulama yang lain itu hadis qudsi. Ya kan? Kita terangkan bahwa bunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu ada yang berpendapat itu bukan hadis, tapi ada yang berpendapat itu hadis qudsi. Kita keluar dari keduanya. Sekarang kita bahas dengan ilmu huruf, masuk pada kalimat itu. Semua kejadian diri dahulu semua. Kadang-kadang bisa langsung membuka ke jiwa. Inilah ilmu tujib. Sama. Kenali dahulu kejadian diri. Al-Quran pun mengatakan wasta'inu bis-sabri. Bayangkan huruf syad juga dalilnya ada wasta'inu bis-sabri. Dari huruf syad satu aja sudah menerangkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barangkan informasinya ada di situ. Nih yang membantah itu bukan hadis. Oke, kita terima. Silakan dibantah itu bukan hadis. Tapi ilmu huruf kada akan bisa membantah lagi. Pecahan hurufnya. Nih, siapa garang alif-alif yang tersusun? Sampai yang maha benar itu siapa? Yang benar itu siapa? Adalah kejadian diri kita. Itu maksudnya. Kemudian Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa, ia berteriak dengan lantang mengenalkan ketuhanan dengan kaum Bani Israel. Diperkenalkan semua di situ dari Bukit Safa. Setelah apa? Setelah mau menerima, ketika Nabi Muhammad mengenalkan tentang ketuhanan, apa nih tempat berkumpulnya? Ke Marwah. Baca di Sirah Nabawiyah, dijelaskan di situ. Nah, kalau kita hanya membaca kitabnya aja selesai. Begitu dibaca cerita Nabi Muhammad sampai di sini, berkumpul di sini. Nah, kita kada sampai di situ, kita cari. Apa sih? Ini ada informasi apa ketika Allah mengadakan ini? Sedangkan Allah menciptakan apapun di muka bumi tidak ada yang sia-sia. Tentunya orang mati lama saja adalah nang sia-sia. Kenapa Allah menjadikan seseorang tuh mati lamas? Karena Allah ingin menjadikan ia syahid, karena memang syahid sudah kadarnya. Ya kan? Kalau bagi manusia ia mati lamas meniwas orang. Jukungnya pang jabuntus, ada yang menunjul bang. Ya, tapi apa Allah sudah menakdirkan itu? Itu maksud kita. Nah, dari syafa, maka disinilah kata-kata fa ini adalah orang-orang yang menyadari akan dirinya, ia kenal dengan dirinya, ia diproses. Apa yang diproses huruf fa inilah memproses kepada marwah, mensucikan jiwa kita lagi. Itu napas jadinya.
Ada apa lagi di sini? Lalu kita pecah. Ada huruf mim, ra, waw. Nih, apa yang tersirat di dalam 4 huruf ini? Adalah mim, huruf yang tersiratnya ada kata? Huruf yang kembali semuaan mim, mim juga, ro, ro juga, waw, tidak ada yang tersirat. Karena mim, mim, ro, ro, waw, waw. Nih. Yuk. Tak marbutah. Ada ha, ada tak. Naik ke atas. Apakah kenapa tidak berbentuk ini misalnya? Ya kan? Kenapa tidak berbentuk batihang? Nah, ini kan batihang aja bentuknya nang ini juga, nah coba hilangnya. Nah, permainan huruf. Ada nang batihang, ada yang enggak ada. Kenapa tak dengan H ini ada nang batihang, ada nang di sini aja. Kada berubah hurufnya. Nah, kita kalau boleh kita bentuk aslinya ini. Nah, apa bedanya dengan kalimat jangan betitik sholat dan sholah? Hayya orang ajan itu apa? Hayya ala sholat kah? Hayya ala sholah kah? Nah, kenapa orang ajan tuh ini kada hayya ini? Ya kan sama kita tadi menanyakan apakah sa'i pakai huruf shin betitik 3 atau kada? Aduh. Inilah permainan huruf. Jadi di dalam permainan huruf ini kalau kita hanya bisa membaca salat dan sholah, kemudian marwah dibacanya. Orang yang melakukan, yang tampak melakukan disebut dengan nih marwat. Orang yang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah disebut dengan salat. Tapi bila Allahu Akbar, ia benar-benar lebur ke dalamnya disebut dengan salat. Jadi kita ini sholat sabarataan dahulu, iyalah sholat. Tapi bila gerakan sholat itulah disebut dengan sholat. Nah, ini makanya kalau belajar ini disebut dengan ma'nawiyah. Ini ma'nawiyah nang sambahyang tuh ma'nawiyah barataan ini ma'aninya. Tuh sholat tuh ma'aninya. Sekarang apa? Marwah. Marwat ini betitik 2. Tak marbutah. Orang yang nih, coba. Ketika ia berjuang dari Syafa menuju Marwah bolak-balik selama 7 kali. Kenapa munculnya air di bukit Marwah? Disinilah air. Munculnya air. Di mana di dalam Al-Quran dijelaskan ayat 71. Ingatkah engkau? Dan ayat 71. Waktu aku keluarkan berupa air dari tulang Adam. Nih bentuknya, nah tulangnya ada di sini. Nah, nih dari tulang inilah air dikeluarkan. Tuh, kan belum betitik tuh asalnya. Timbah sudah ada ke dunia orangnya lalu betitik. Bila betitik tuh tandanya disuruh bulik menghilangakan titik tugas kita tuh. Itu maksudnya. Salat ini tugas betitik. Bila kada ada lagi titiknya, kada usah lagi bagawian.
kan sudah hilang titiknya. Wah, apalagi begawian. Bila orang sudah sampai itu kada betitik lagi, makanya ada mempertanyakan dahulu aja huruf kada ada betitik. Ya kan? Wajah ini aja betitik, bujur dahulu orang sudah tahu. Coba jakannya kayak asal sampai w ini kada ada nang dititiki kayak apa kita? Rasa kaca. Asal kan belum ada titik. Weh ini sudah betitik, kenapa? Ini asalnya kada betitik. Oh ya ini betitik di Quran. Orang kukuriak kaya Allah sholah. Bulik, jar. Bahasa kita bulik. Kayak apa caranya bulik? Allahu Akbar sholat. Ya kan? Jadi kira-kira perintah nang wujutus perintah sholat atau perintah sholah? Ya. Kalau perintah sholat, ya sholat belum tentu bulik. Ya kan? Tapi kalau perintah sholat, ayo sini bulik. Tuh. Nikmat nang mana kira-kira? Sama. Marwat dan marwah. Bersama. Maka marwah apa artinya? Nah, kita jabarkan. Mim, jiwa. Jiwa disebut dengan napas. Ora, ampunan. Wow artinya esa, wahid. Tak marbutah artinya apa artinya? Nih tak marbutah nah. Asal, tempat asal. Singkat saja sini. Bahasa Arabnya lain, tepat supaya mudah. Nah, tempat asal kita. Siapa nang dikiau kan air nang dikiau seberataan. Nah, ini rame pulang. Iyalah, nang wayah ini rame nih. Salah satu. Jadi kita ini jar bulik. Bahakikat. Ya kan? Bahakikat. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, yang asalnya dari Allah kembali kepada Allah. Jangan yang asalnya tanah kembali ke tanah hakikatnya pas dimakan cacing. Ya kan? Hakikatnya aja sih Den. Terus kawalah kira-kira langsung kembali. Tanpa melalui prosedur yang Allah kabarkan, kan sama-sama Quran. Nah, yang pertama Allah menginformasikan kada langsung kembali kepadaku. Bukan innalillah. Allah menginformasikan minha khalaqnakum. Tanah. Ya kan? Yang kedua, nang tanah tadi diulah sehingga bernyawa bernapas. Nah, setiap napas zaikah kembali. Nah ini kembali. Zaikah itu kan artinya bulik kembali. Nah kemudian hanyar nang ketiga. Asalnya daripada Allah. Allah pulang sini. Nah ini kita rumus. Ini kita pecahkan sini. Ya. Mampas mandak hakikat kita. Mandak hakikat diri. Maulah sasat kira-kira nang bahakikat tanah. Kira-kira kada bolehkah ke sini? Tuh. Minha khalaqnakum. Ya kan? Wa minha nukhrijukum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Yang asalnya dari tanah kembali ke tanah. Makanya bila orang mati dia pakan tanah ya. Yalah, harus diciumakan ya tanah. Diliang lahat. Tandanya apa? Minha khalaqnakum. Ada yang berpendapat langsung hakikat ke nomor 3. Amun hakikat jadi tanah kaina matinya aja sih dimakan cacing. Adakah anak cucu keturunan Nabi Adam nang matinya ada melalui proses prosedur nang 3 nih dahulu?
langsung bulik. Maka nang di sini yang perlu dipahami, nang tanah kembali ke tanah tuh siapa garang nang diperingati Tuhan. Kemudian nang napas kulun nafsin jaikatul maut tuh nang mana, tugasan siapa ayat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu nang mana juga nang dikiau Tuhan, itu maksudnya. Ingat kita prosesnya, alifnya 3 butir. Apa nang alifnya kita? Yang asalnya dari tanah kembali ke tanah itu siapa? Alif pertama, ya kan? Kullu nafsin, ketika naf dihembuskan disebut dengan Ahmad. Kawalah malangkahi. Yang asalnya daripada Allah kembali kepada Tuhan. Nah, kawalah melangkahi itu. Itu ayat itu tuh memanggil ke bentuk-bentuk yang sudah, artinya proses itu yang dipanggil. Nah, sekarang kita ini berada posisinya di mana? Adalah panggilannya kita di sini. Kan Adam yang dikiau. Adam yang dikiau nih. Coba. Kita dari tanah lah. Kayak apa 3 ayat nih? Yuk. Nah, inilah yang disebut dengan marwah. Perjalanan kehidupan diinformasikan melalui ibadah haji, yaitu dari Bukit Safa mengenali akan diri dahulu, lanjut menuju ke marwah. Marwah inilah kuncinya, makanya 3 huruf ini kada ada huruf yang tersirat, kada yang dirahasiakan Tuhan lagi. Dibuka Tuhan semuaan, cuma nang di sini bandarai. Nah, nih jar Tuhan nang bulik harus kada kawa juga ke tanah kita dahulu. Ya kan? Kada kawa juga kita ke tanah bujur ya, matinya di patak. Adalah yang sudah mati itu langsung jadi tanah. Menggelambung. Dar ledakannya. Nanah, iyalah. Apa tuh? Ah, itulah maksudnya. Hancur pada mau langsung jadi tanah, buruk. Jadi banyu dahulu. Inilah disebut dengan marwah. Yang Allah informasikan. Itu ngarannya. Karena di Quran tuh dijelaskan memang dari air. Proses kita tuh dari air dahulu, yang kita yang ada. Bila sudah dari air itu lenyap, diseraplah oleh tanah, habislah. Nah, buli ke Adam ada kita, ke Adam kita bulik. Anyar kawa bulik, napas sudah bulik sudah. Kullu nafsin ini sudah bulik. Yang dipanggil tadi sudah bulik. Jadi apa hakikat kita tuh apa sebenarnya? Tuh. Amun jadi satu langsung aja pang langsung ke sini, sudah pasti adakah nang kada boleh ke sini? Nang jadi banyu, jadi kulit, jadi daging kemana bolehnya dahulu sesuai prosedur. Sesudah sampai di Adam boleh kemana? Ke Nur. Dari Nur boleh kemana? Ke Ahad. Itu. Adakah proses kada kawan dihilangkan? Kada mau, Allah pun memproses, hidup itu berproses sampai matinya pun Allah proses, kada bisa dihilangkan. Oh, di sini kan ramai nih. Dengarlah sudah kabarnya tuh. Ada yang meluruskan banyak tuh. Itu sudah viral tuh. Salah satu guru kita Banjarmasin. Ya kan? Salahkan sih dia yang menerima. Bolehkah? Silakan hakikat ke sini, tapi kita pahami dulu yang dua nih apa maksudnya. Allah sudah panggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa, siapa yang berbentuk jiwa dulu yang dipanggil. Nih yang dipanggil Tuhan. Ini dulu yang dipanggil. Kenapa Allah memanggil jiwa itu? Maka bila jiwa itu dipanggil, mau kada mau, yang berbentuk jahir ini harus hancur dahulu. Ya kada mau, ya kan?
Begitu jiwa ini keluar dipanggil naf tadi, otomatis akan hancur batang tubuh. Umpat jua bulik. Tapi waktunya sama kada? Ya kada sama waktunya. Hembusan itu kan satu mat. Dari hembusan itu berproses menjadi batang tubuh. Ayo berapa masa? Manusia sudah setahunan parah. Ya kan? Kawal langsung seketika itu bulik batang tubuh. Ya kada kawal juga. Padahal di blender gennya masih anu juga. Tapi dibakar aja. Bakar itu kan waktu juga proses. Tapi kembalinya now tidak sampai 1 detik. Sama kayak asal. Maka itulah tujuan ke marwah ini, supaya kita itu kenal jalan bulik. Kita ini apapun yang kita jalani itu seperti air mengalir. Informasi marwah. Ternyata anggap aja kita review dari Safa menuju Marwah. Ini kan sejarah menunjukkan ketika Siti Hajar mencari banyu tausan, buka ke Bukit Safa. Cerita dulu lah. Lari ke Marwah, buka ke Safa, lari ke Marwah, buka ke Safa, lari ke Marwah. Karena 2 gunung inilah yang hanya bisa dilakukan karena Ismail diletakkan di bawah untuk bisa diawasi. Artinya si itu sambil buka-buka tuh sambil mencangin nama lihati, oh Ismail masih berapa. Itu maksudnya. Masih melihati, artinya di dalam kehidupan itu melihat akan dunia. Ismail itu kan dunia tuh. Di sini kan ia puncak diri, takdirnya sudah tahu. Asalnya pun sudah tahu. Kenapa ia melihat akan dunia? Nah, cari pulang sumbernya di situ. Sekarang kita rasakan hidup. Kita beribadah, kawalah kada melihat akan dunia. Tuh, rasakan gak? Sekarang ketika Siti Hajar lari Safa ke Marwah, dekat kada dengan Ismail. Sama juga kita beribadah. Melapas dunia, tapi kawalah kada melihat akan dunia. Rasakan kita di situ. Maka apa? Tujuan inya beribadah untuk apa? Tujuan Siti Hajar mencari air untuk siapa? Untuk siapa? Inilah informasinya. Ketika Siti Hajar mengenal akan dirinya, ia kembali, dan sampai ia kembali kepada jiwanya, dunialah yang hadir akhirnya. Rasakan. Adalah Nabi Siti Hajar Ismail jadi ibu menangis si manu ya aja keluar banyu ada mau. Ternyata Siti Hajar pun melakukan kesadaran diri dahulu. Ia berusaha dahulu kembali kepada jiwanya. Ia tinggalkan Ismail, ia tinggalkan dunia. Walaupun dunia terlihat, tetap ia tinggalkan apa yang terjadi. Yang terjadi hadirlah dunia. Pancaran air itulah. Itu perilaku. Artinya ujar Tuhan, asal ingat saja lawan aku. Nangku suruh diterima, nangku suruh digawi. Tuh hasilnya rasakan. Siti Hajar menjalani sudah berdahulu. Makanya keluarga Ibrahim wa'ala ali Ibrahim dimasukkan ke dalam salawat. Kenapa? Salawat tertinggi adalah dukungan yang dicontohkan oleh Ibrahim. Itu salawat tertinggi. Pertama-tama yang menjalani kesadisan kehidupan, bahasa sadis kita gunakan. Tuh. Itu. Tapi kita tahu dari mana juga kata Nabi Muhammad pulang. Ketika ia berdiri di Bukit Safa, hanyar juga kita tahu kisahnya. Nah, itulah susunan rentetannya kenapa di dalam sholat itu ada disebutkan dengan wa'ala ali Ibrahim. Salawat. Dukungan. Bahwa tubuh kita, batang tubuh kita ini didukung, diinformasikan dengan sejarah Nabi Ibrahim dalam menjalani hidup tuh nah.
diinformasikan kita seperti itu. Adalah di dalam menjalani kehidupan itu, ketika bermasalah akan dunia, bagaimana duduk di dunia adalah. Akhirnya muncul banyak redaksi hadis. Apabila hidup ini hendak baik, yalah, maka buka dahulu ke sini. Nah, itu sama aja juga. Jangan bagana di syafa sana. Bila hendak syafa itu baik, tuh ke marwah dahulu. Kenapa? Di marwah inilah hubungan terjalin. Kenapa? Kalau di situ kan pembentukan diri, setelah sampai ke sini, di mana hubungannya nih, tak marbutahnya itulah muncul. Jadi marwah itu di tak marbutah inilah kuncinya. Marwah itu artinya jiwa yang sudah kembali. Di mana kembalinya? Bayangkan. Ketika Siti Hajar 7 kali bulang-bulik sampai di Bukit Marwah yang ke-7, ya kan? Ini hambar sudah, rasa putus asa sudah, kada dapat juga sudah. Ya kan? Sampai di Bukit Safa ini, nah hambar sudah turun aja dah. Hendak berbalik ke asal. Ternyata mendengar gemercik air keluar di sini. Rasakan gitu. Kalau kita ambil suatu hayalan lah boleh. Kita mengambil di posisi Siti Hajar pada waktu itu. Sampai di sini. Artinya dengan 7 kali itu suci. Sempurna ia sudah. Dibersihkan bujur-bujur apa? Hadirlah. Artinya kembalilah ke asal. Disebutlah marwah. Lalu ibu ngaran banyak nang marwah, ya kan? Marwah aja ngarannya banyak. Itu menunjukkan bila bangaran marwah artinya jiwa yang kembali. Jiwa yang kembali ke asalnya, artinya jiwa yang mengenal kepada asal. Kenapa? Karena ada jiwa, ada ampunan, jiwa yang diampuni, jiwa yang tidak bersekutu, jiwa yang kembali ke asal. Jadi tak marbutah ini fungsinya, ini sejarah sudah kita tahu. Ia mengenali bahwasanya kan suci asalnya. Ia mengenal dengan Tuhan. Kenapa aku amun kehausan, kelaparan nang kayak ini harus bersekutu, kada percaya lagi lawan Tuhan. Sedangkan asalnya kejadian. Nah, sudah sadarlah di puncak situ, Siti Hajar kembalilah ke asal muasal. Bagaimana ia diproses ada di muka bumi ini. Ia benar-benar berpasrah diri. Yang bahasanya Hanifah. Kembalinya. Bukan muslim lagi. Di atas pada muslim yaitu Hanifah. Kalau muslim kan selamat. Kalau Hanifah yang dijamin hidup yang berada di dalam wadahnya itu Hanifah. Sekarang beda lah. Nih orang nang di luar karena parak lawan di sini tinggal buka naik ke sini nih orang-orang nang selamat karena orang parak rumah sini di teras. Bila orang ada mahamuk situ tinggal buka lawang masuk ke sini. Muslim ngarannya. Tapi orang-orang yang berada di dalamnya itu yang disebut nih tak marbutah itu maksudnya. Itu Hanifah sebut aja. Hanifah jaminan sudah. Kalau kita analogikan Muslim Muhammad, ya kan? Anggap aja orang yang duduk di luar. Artinya nyeparak. Orang yang parak lawan Tuhan. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Artinya orang-orang yang mendekat dengan Tuhan. Nah, sekarang kita ini Hanifah. Hanifah orang-orang yang berada di dalamnya. Di jannatinya. Nah, itu maksudnya tak marbutahnya ini makanya kita tulis tempat asal. Tempat asal kita. Saberetan kita di sini. Kenapa kita berani menyebut kayak itu? Karena nang tempat asal dari tanah orangnya sudah kadada. Ya kan? Adam seikung aja. Kita seberataan sama ini seberataan. Daripada air dulu, setelah air darah. Nih kalau kita mau skemakan ulang. Kemudian hati. Kemudian baru disebut dengan diri.
Tuh ringkaiannya. Nah, kalau alif lam sama aja lah. Setidaknya di dalam kalimat selalu ada alif lam ini menunjukkan bahwasanya setiap kalimat yang didahului oleh lam alif atau alif lam maka ini harus ditiadakan. Harus itu. As-salat. Jadi kan asalnya ini. Nah, as-salat. Asalnya. Kenapa? Cara meniadakannya kayak apa? Allahu Akbar. Ujar alif lam. Nang sholat tuh siapa? Nang berkata siapa? Yang bergerak siapa? Ya ke sini hilang. Sholat berada di sini. Nah itu. Jadi kita sembahyang tuh nyaman, jadinya nikmat, jadinya kita Allahu Akbar. Dunia terlihat atau kada? Alim nang kayak apa aja manusianya di muka bumi ini, Nabi Muhammad pun tak tangis. Yalah, Nabi Muhammad pun tak tangis. Mendengar bunyi ayat, imam besar di Makkah pun menangis mendengar bunyi ayat. Kenapa? Itu menandakan masih melihat akan dunia. Yang disuruh tuh kan lepaskan dunia, bukan kada melihati lagi. Rasakan di sini. Jadi Allahu Akbar. Di detik itu kawalah melepas dunia. Tapi rasakan dunia. Rasakan itu. Karena harus itu. Adakah kira-kira orang sembahyang itu nang bujur-bujur kada melihat lawan dunia? Terlihat, terdengar. Yang diperintahkan tuh bukan mendengar dan bukan melihat. Rasakan ya kita situ. Allahu Akbar. Ini sajadah terlihat atau kada? Terlihat kalau kawalah dihindari. Ada kawal dihindari itu nih maknawiyah, maknanya apa? Abang terlihat, hijau terlihat, pinandulah lawan si abang si hijau nih. Nah, bila sudah pinanduk lawan si abang nang si hijau, boleh karena perintahnya adalah nih betitik 2 dikembalikan ke asalnya. Kawalah kita tarik, kita kembalikan ke asal. Itu maksudnya. Kada melihat lagi kita Allahu Akbar, terlihat tapi tidak melihat. Coba rasakan kita tuh. Kawalah melihat sejadah. Terlihat ketika Siti Hajar berlari-lari. Kenapa di 2 tempat ini ia berlari? Karena ia memantau Ismail dalam keadaan kesendirian. Sendiri terlihat, tapi dilepaskan Ismail. Saatnya terjadi pun dengan Ismail diterkam, kawalah menolong. Ada kawal juga. Itu berlepas diri sudah, tapi tetap terlihat. Iya, kadang melihat lagi akan Ismail, kadangnya sibuk berlari-lari. Kadang terlihat. Nah, ini praktek kita itu. Orang yang Hanifah itu prakteknya di situ. Allahu Akbar, lalu sepeda. Kenapa lalu sepeda? Anak betagi sepeda. Rasakan dia itu. Allahu Akbar, lalu HP. Kenapa HP? Bini betagi. Kawalah dihindari. Nih praktik melepas. Makanya kan kenapa suluk tuh melepas. Naf itu yang dilepas bila sudah dipanggil nih yang asalnya dari aku kembali kepada aku kemana? Nih tempat kita. Naf kembalikan ke asal. Suluk letakkan, tarik, Anda ke sini. Sudah habis tuh kepuat. Letakkan asalnya. Bila tok tarik, oh dunia 4 buat situ dah. Dunia samuan buat ke sini. Kalau ada urusan. Itu maksudnya. Apapun yang terlihat kembalikan, karena apapun yang terlihat walillahil masyriq wal maghrib. Samuan data dari aku semuaan. Bulik bila sudah ku tampakakan itu, ku jahirakan itu, jatun pinandui nang ku jahirakan, aku menyuruh supaya diantar lawan aku.
Tuh, itu. Makanya jar guru bila melihat sesuatu, bilanya mahandaki tarik napas. Bila sudah tarik napas, taguk liur aja sih Den. Adalah yang pernah disuruh guru kita. Adalah yang disuruh itu. Nih fungsinya di sini. Hakikatnya semua kita tuh prosesnya adalah tarik napasnya, itulah nih. Kembalikan kejadian Ibrahim sudah menjelaskan ini. Kalau kita masih bertahan di sini, ini napas parutnya di sini. Nah, sudah bertahan kita di sini. Ini bentuknya seperti aja. Jadi perilaku kita ini hak betitik dua. Ini perilaku kita maknawiyah, ya kan? Amun sudah tahu, jangan lagi kita memakai nang betitik dua. Nah, dah. Maksud jangan memakai apa? Ingat, hati-hati di sini. Kenapa? Karena dunia kada akan bisa dihindari, ya lah. Mustahil dunia bisa dihindari. Tapi jangan sampai memunculkan titik. Karena setiap pekerjaan pasti bertitik, ya kan? Maka titik itulah yang kita hantarkan, yang kita lemahkan. Nah, sudah kemahiran menggawi, kada bertitik lagi. Kemahiran menggawi kada bertitik lagi, berdiri. Allahu Akbar. Karena sudah kemahiran sudah. Nah, itu merasakan. Siti Hajar aja 7 kali bulik hanya bertemuan ke titik tujuan nang asa nang sampainya. Adakah nang kada 7 kali? Tuhan aja malah jari 7. Kita sekali hendak langsung kawa. Ya kada kawa. Ini permainan aja, artinya dari huruf pun Allah informasikan juga cara bermain. Jadi kalau mau bermain dengan huruf, satu huruf kita mainkan tembus dari diri nang jahir menuju nang asal. Coba itu syai. Dan kenapa disebut syai? Titik 3 kah adakah kira-kira? Nah, titik 3 kah? Karena di buku tuh kita lihat lah di berbagai kitab ada yang bertitik 3, ada nang ada. Dan akhirnya debat di sini. Padahal kada apa-apa kada tuh. Asalnya memang titik 3 ya. Coba kita. Sudah bang padahal nih. Cuma karena di bab sa'i harus saya kita pulang pelajari. Nah, ingatlah dari sini kita mengulang. Begitu tersusunnya diri kita ini disebut huruf shin. Nah, tersusun sudah tulang, daging dan semuaan sudah tersusun. Yalah, tersusun sudah. Kemudian apa? Setelah tersusun diri, Allah hembuskan lagi. Sudahkah aja tersusun dirinya? Sudah aja, ya kan? Sudah aja tersusun dirinya. Aku hendak meniupkan roh ke dalam ciptaanku. Nah, hembusan begitu dihembuskan tap. Nah, bah napas masuk ke dalam diri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sudah masuk ke dalam diri napas. Tuh kalimatnya. Begitu napas masuk ke dalam diri, wahin jaka bahasa kita ialah bersin. Apa nang diucap? Alham. Ini ada nang wahin, yarhamukallah. Seorang nang wahin, seorang juga nang menyahuti itu. Seorang nang wahin itu seorang alhamdulillah, nang mendengar. Yang mendengar jangan alhamdulillah. Nah kayak itu terbalik. Ada kita
Huin jasidin, yarhamukallah jasidin. Orang alhamdulillah tuh kalimat alhamdulillah ketika napas masuk ke dalam batang tubuh kali muncul alhamdulillah ayat 1 Fatihah. Cara Tuhan nimbawahin nikmat lah, nikmat. Ya kan? Siapa yang merasakan kenikmatan? Kawalah mengakui, coba titiknya kita hapus. Mana alhamdulillah? Ya. Mana alhamdulillah titiknya kita hapus? Ada inilah alhamdulillah. Hembusannya, rasanya, semuaan dia. Itu alhamdulillah. Muncul kalimat. Baca keterangan ilmu huruf ini, kita kadang akan menyimpang sejarah bagaimana Adam dihidupkan. Silahkan baca kitabnya. Ketika Adam dihembuskan roh ke dalam batang tubuh, apa yang terjadi dengan tubuh Adam? Adam bersin. Apa yang Adam ucap? Alhamdulillah. Kira-kira kalau kalimat pujian nikmat yang kita rasakan tiinya akui, kita hapus titik 3, boleh ke sini, mana alhamdulillahnya? Habis tuh. Ya, ada lagi. Maka ketika sudah titik 3 inilah Allah menyuruh boleh tuh nang titik 3 ini nang disuruh boleh karena minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Buliklah sabarataan sesuai proses. Nah, permainan kan ada huruf H pulang, huruf Shin dah. Yalah. Nah, ini kan ketika sudah dihembuskan nyawa, jadilah anggap aja ini manusia. Nah, manusia kita tulis di sini. Supaya kita memahami. Maka setiap manusia itu adalah hayat. Begalarlah ia hayat. Nah, ya kan? Hayat begalar. Tanda. Maka imbah sudah inya hidup, bagalar huruf H ikam tanda ajalah mun ikam akui kenikmatan tadi aku cabut tang titik 3 aku balikan ke asal kawalah mengakui oh kada kawal lagi tuh. Berarti kita adalah sah, tanda aja. Akui sudah tanda. Kapan terjadinya? Masih berbentuk daging yang melekat, sudah berjanji kita. Waktu hati. Terus apa? Lalu huruf H tadi. Nah, ujar Tuhan, kaina ikam hidup bergerak. Gerak itu adalah amanahku. Semua gerak gunakan mandi, makan, apa aja kegiatan, sholat itu semua gerak, itu semua itu yang disebut dengan sa'i tadi, yaitu gerak berperjuangan. Hidup adalah jihad. Nah, maka jihad itu adalah disebut dengan amanah. Amanah bahasa Arabnya apa disebut dengan khalifah. Semua disebut dengan khalifah yang membawa amanahku. Nah, itu urusan titik, gara-gara titik sabuting aja marubah gelar. Dan setelah menerima amanah, ini khalifah menerima amanah yang menjalankan amanah. Maka apa? Banyaklah huruf H nang lain, banyaklah berkembang biak H artinya hamba-hamba nang menerima amanah supaya jangan sesat bapinanduan sabarataan dipasani oleh Tuhan ikam asalnya apa nih paku ulah pa banyu dahulu. Nah, lalulah H ini berubah pulang menjadi huruf jim sempurna. Tuh. Kenapa maka huruf jim? Wahai Muhammad. Nah, kembali ke situ. Di antara umatmu itu, kaina itu mana yang masuk surga?
tanpa hisab. Ahlu sunnah. Kayak apa cirinya? Yang tidak berlepas diri daripada al-jamaah. Al-jamaah. Nah, di sini nih muncul pulang, viral pulang beritanya dalam minggu tadi. Salah satu tuan guru besar, ujar Sidin, Ahlus sunnah wal jamaah tuh orang yang memakai sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Itu aja sih. Bila keluar pada itu bukan golongan Ahlus sunnah wal jamaah, seakan-akan menuduh nang lain kada memakai Quran dan hadis. Kira-kira tafsir itu kawa kada dipakai. Adalah kita Islam nang kada memakai Quran dan hadis, sama-sama memakai hadis yang sama, sama-sama memakai Quran yang sama, kenapa tafsirnya berbeda-beda? Bagaimana dengan penjelasan Ahlus sunnah wal jamaah? Ya kan? Begitu tafsirnya berbeda, dituduh tidak memakai Al-Quran dan hadis. Bagaimana tafsir al-jamaahnya? Tuh, karena diartikan itu. Kan jelas redaksi hadis itu mengatakan, wahai Muhammad, siapa di antara golongan umatmu yang masuk surga tanpa hisab? Ahlu sunnah. Seperti apa ahlu sunnah? Yang tidak meninggalkan al-jamaah. Yuk. Artinya pertanyaan pertama dijawab ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu berarti orang yang mengenal diri. Kan? Dari mana dirinya ada? Daripada huruf nun. Semua kembali kepada huruf nun, kembali kepada nur. Nur ini akan kembali kepada tempat asalnya. Selesai? Ahlu sunnah. Kemudian cirinya nang kayak apa nang ahlu sunnah? Tidak berlepas diri dari al-jamaah, daripada huruf jim. Ya. Kan redaksinya itu harus kita pecah dua. Kenapa? Kalau kada dia pecah dua, ya gawat saling mengklaim. Muhammadiyah, NU, Salafis berataan mengklaim kamilah yang ahlu sunnah, pecah jadinya. Kita jawab yang pertama, ahlu sunnah berarti orang yang mengenal diri. Man arafa nafsyahu. Jelas sudah. Bila kada mengenal diri bukan ahlu sunnah. Kenapa bila kada mengenal diri kemananya bulik? Tersesat. Setiap yang tersesat itu disebut bid'ah. Itu aja. Setiap yang tersesat disebut bid'ah. Adalah membicarakan amalan, amaliyah. Tidak disebutkan setiap diri yang kada kawa boleh ke asal. Ini belum bicara amalan kita. Sebut sesat. Kenapa? Islam adalah kembali kepada asal. Berarti disebut sunnah. Sekarang ciri-ciri orang sunnah itu apa? Tidak berlepas dengan al-jamaah huruf jim sebuting aja. Kenapa? Karena Al-Fatihah tidak mencantumkan huruf jim. Cek ya. Diri tidak dicantumkan huruf jim ini. Kenapa? Bila kada mengenal dengan huruf jim, bahaya. Menjadi kunci neraka. Dijulungi Tuhan huruf jim sebuting karena kada kenal, mengikuti aja. Tadi dirasuk ada nang rasuknya sebuting nang rasuk tok dibuka lain. Tuh. Kenapa huruf jim? Al-jamaah artinya sempurna. Tuh cirinya. Kenapa? Karena kan banyak orang nang tahu nih, anggap aja nih orang nang belajar tasawuf di sini seberataan nih. Iyalah, kan mengenal dengan diri. Tapi cirinya apa? Nih, sempurna, merasa bujur sorangan. Menyalahkan orang tapi tasawufnya tinggi, tapi menyalahkan orang terus. Keluarnya disebut keluar pada al-jamaah. Membenci, mencela masih berartinya keluar pada al-jamaah. Jadi redaksi hadis kan jelas, semua itu akan dikembalikan.
Nah di sini nih dalam minggu ini viral, pulang rame tuh. Karena mengklaim harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tuh, jelas benar kalimatnya. Sahabat, sedangkan sahabat berapa ribu sahabat. Ya kan? Bukan hanya 4 sahabat. Berapa ribu sahabat. Disitulah muncul al ulama warasatul anbiya. Dipotong sampai situ. Ulama adalah pewaris Nabi. Padahal redaksi selanjutnya walam yuhalid bi sunanihi. Ulama itu pewaris Nabi, tapi harus memiliki ilmu diri. Tuh. Dan karakter ulama itu harus mengetahui ilmu diri. Inya mengajak orang ke jalan kebenaran, sementara inya pun kada tahu jalan menuju ke mana. Kawalah disebut ulama, hafal hadis, hafal Quran. Takuni ke mana kita bulik. Jelas hadisnya, al ulama warasatul anbiya walam yukhallid bi sunanihi. Itu maksudnya. Nah, jadi titik akhirnya sampai menyimpang ke sini karena ini urusan sapa dan mau kebersihan jiwa kita ini jangan sampai terlanggar huruf jim. Kita berada di sunnah sudah. Pengertian sunnah itu bukan hanya dijabarkan Quran dan hadis. Kenapa? Orang banyak ya ini memakai Quran baik ibadah. Cek ya. Banyak memakai hadis baik ibadah marujukakan kada tahu. Karena maknawiyah seberitaan itu. Huruf jimnya iya kada kenal. Ciri yang selamat itu huruf jimnya ini. Contohnya apa? Kan ringkas. Kita ulang sedikit. Nih, kipas angin berputar, lampu menyala. Bila kada mengenal dengan huruf jim, pandang kipas angin, tatahan kipas angin. Pandang lampu, tatahan pada lampu. Tapi bila kita mengenal kepada huruf jim, kipas angin satrum nang berputar. Lampu satrum nang menyala. Pandang manusia saikung mahamuk, saikung tatawa. Siapa nang mahamuk, siapa nang tatawa. Kita kada pandang tertawanya, kita kada pandang nang mahamuknya. Itu ngarannya huruf jim. Kita harus berperilaku itu. Kalau memang hendak yang disebutkan oleh Nabi ahlu sunnah wal jamaah, maka ahlu sunnah wal jamaah ada pada setiap diri, bukan ada hanya pada satu organisasi. Ya, kenapa? Karena sekarang ini ramai mengklaim 73 firqah, 72 neraka. Hanyar haja pulang muncul. Setelah dikaji yang menyatakan 73 firqah, 72 neraka, inya pun anti dengan ilmu ilmu diri, inya anti. Nang panting ujar kita nih sambahyang karena Tuhan menyuruh, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Imba sudah sambahyang disuruh Tuhan sami'na wa ata'na. Bila suruh puasa surga ujar sidin. Itu jenang ahlu sunnah wal jamaah, anti dengan ilmu diri. Padahal sidin sambahyang itu Tuhan mamadahi Allahu Akbar, ditakuni Tuhan misal. Ya Tuhan, kenapa kamu berucap Allahu Akbar? Ya kan? Kenapa Allahu Akbar? Kenapa kamu mengangkat tangan? Kenapa telapak tangan harus ke Ka'bah? Siapa tuh Ka'bah? Pak, banyak pertanyaan, satu kalimat aja. Bayangkan kita, sangguplah tuh. Karena Allahu Akbar maknawiyah. Ma'aninya mana? Belum ke nafsiyahnya, belum ke salabiyahnya kita. Kayak apa nih? Kayak apa yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah di sini kita. Kita sebut ini, insya Allah orangnya nonton.
Salah dan tenderang. Artinya yang disebut ahlu sunnah wal jamaah tidak bisa diklaim oleh satu organisasi, tapi ada setiap diri nang mau belajar, nang mau mengenal akan diri, ia akan kenal siapa yang disebut ahlu sunnah, siapa yang disebut dengan tidak keluar daripada al jamaah. Orang mengartikan al jamaah orang banyak, karena kata-kata jamaah jamak, ya kan? Kenapa dia dengan orang banyak nang kada berlepas daripada al jamaah itu artinya kayak ini, kita ini banyak orangnya ini jamaah ngarannya, ya kan? Lalu kita pandang berbeda semuaan, kita kada pandang siapa nang duduk-duduk di sini tertahan pada nama masing-masing, itu ngarannya keluar pada al jamaah. Itu maksudnya, bukan maumpati orang banyak. Ini bukan mengikuti pendapat, tapi sudut pandang kita itu bagaimana. Itu yang disebut dengan al-jamaah. Ketika berada di kerumunan alam semesta ini, tempat alam semesta ini kan Al-Mursalat 77 ayat 25, aku jadikan bumi menjadi tempat berkumpul supaya pinandu nih al-jamaahnya itu. Itulah maksudnya. Kalau hanya dikatakan ahli hadis, ahli Quran, apa nang kada ahli hadis, apa habar nang kada ahli Quran neraka kasidin. Amun nang dinyatakan itu haja nang masuk surga. Coba. Kenapa? Karena ia menyebutkan seperti itu. Orang ngejar. Jadi daripada memandir orang jah baik membaca Quran. Bujur aja pang bahasanya, daripada memandir orang baik membaca Quran. Bujur bahasanya. Tapi kehidupan itu kada selalu membaca Quran dengan bahasa sebutan bacaan Quran, tapi bepandiran lawan orang tuh membaca diri juga. Cek ya. Kan kayak itu, jadikan setiap aktivitas itu membaca diri. Itu artinya membaca Quran. Jangan hanya buka Quran, maksudnya kayak itu orang nih. Karena orang tua ahli teks. Apakah makan tuh kada membaca Quran? Apakah makan tidak diperintahkan? Apakah minum tidak diperintahkan? Apakah hidup tidak diperintahkan? Semua anta baca diri, itu maksudnya. Nah itu. Jadi kita simpulkan, sa'i adalah diri yang berilmu, atau diri kita tuh sudah dibenahi dengan ilmu. Maka setiap ilmu itu akan menjalani ujian. Ketika ujian itu datang, perintah awalnya adalah man arafa nafsyahu. Itulah terjadi bukit Syafa dahulu, dan Nabi Muhammad pun ia menyiarkan tentang Tuhan naik ke bukit Syafa. Artinya Nabi Muhammad itu mengenalkan dengan Tuhan. Nabi Muhammad pun ternyata ia mengenali dengan dirinya dahulu belajar. Nah, kemudian apa? Setelah ia mengenal akan diri, barulah leburlah dirinya yang jahir menuju kepada jiwa. Setiap lebur diri yang jahir, maka jiwanya dalam ampunan Tuhan. Setiap yang dalam ampunan Tuhan, adanya ia di dalam takmar butah. Ia yang melakukan memasukkan dirinya irzi'i ila rabbiki. Itu maksudnya. Jadi inilah peristiwa sa'i lari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Marwah itu. Kira-kira demikian yang kita sampaikan uraian tentang sa'i, yaitu bagaimana kejadian di baliknya ada sesuatu rahasia di dalamnya. Kita sebut rahasia karena ini dijelaskan dari huruf-huruf yang tersirat dan diceritakan di dalam kitab-kitab tarikh atau di dalam sirah nabawiyah diceritakan, kemudian di kitab-kitab tafsir pun diceritakan. Jadi kita ilmu huruf ini adalah tetap tidak keluar dari kitab-kitab tafsir,
dan tidak keluar daripada hadis-hadis dan Quran. Di dalam Quran dijelaskan semuanya, cuma kita mencari rahasia di balik rahasianya itu. Makanya kitab kita itu Al-Insanu ciri wa ana siruhu. Siapa yang rahasia dan yang terrahasia di dalamnya. Itu maksud kita, kajian kita di sini. Jadi kalau kita beribadah tuh nikmat, dasar bujur-bujur nikmat. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ayat 5 adalah tentang nikmat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Nah, kan masuk ke situ. Ayat 5 menuju kepada kenikmatan. Masuk ke dalam ayat 6 dan 7 itu cerita diri itu kembali ke nikmatnya di situ kita semua. Bukan jalan yang disesatkan. Ya, artinya orang yang tersesat, bukan itu jalan kita. Nah, inilah cerita tentang adanya sa'i dari Safa ke Marwah. Sudah jam 11. Jadi seperti biasa, kajian kita tutup dahulu, kemudian kita akan muzakarah atau saran atau bentuknya apapun, pertanyaan, tanya jawab. Insyaallah kita lakukan di dalam setiap kajian kita. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.